Salam, saudara-saudara terkasih, ketemu lagi di Kantus Channel, channel untuk mewartakan Kristus. Tidak ada Kantus Channel tanpa Yesus Kristus. Saudara-saudara terkasih, pada kesempatan ini kami mengangkat seorang tokoh yang sangat luar biasa, seorang santo, orang kudus dengan 873 mujizat. Bahkan kita bisa menyebutnya sebagai pembuat mujizat terbanyak dalam sejarah gereja. Gereja Katolik memiliki banyak kekhasan dan kekayaan rohani. Salah satunya adalah keberadaan orang kudus. Orang kudus merupakan gelar tertinggi bagi orang Katolik yang sudah meninggal. Orang kudus sering disebut juga dengan istilah santo atau santa. Santo adalah gelar orang kudus untuk laki-laki, sedangkan santa adalah gelar orang kudus untuk perempuan. Santo berasal dari bahasa Latin dari kata sanctus, artinya kudus atau suci. Untuk mendapatkan gelar orang kudus tidaklah mudah. Syarat utama seseorang diangkat menjadi santo atau santa adalah adanya mujizat yang terjadi pada seseorang berkat bantuan atau pertolongan dari santo atau santa yang sedang dalam proses pengangkatan menjadi orang kudus. Mukjizat yang terjadi pun harus diselidiki atau diteliti secara saksama oleh pejabat gereja dan mereka yang ahli di dalam bidang tertentu. Dalam gereja Katolik terdapat ribuan santo dan santa yang telah membuat mujizat dan diakui oleh gereja. Namun ada orang kudus yang mampu membuat banyak mujizat. Salah satunya adalah Santo Vincentius Ferreri. Santo Vincentius Ferreri dikenal sebagai pembuat mujizat, wartawan hari kiamat, dan pentobat orang-orang berdosa. Ia lahir pada tanggal 23 Januari 1350 di Valencia, Spanyol. Ferrari adalah seorang anak yang dikaruniai rahmat yang istimewa. Pada usia 14 tahun, ia telah menyelesaikan pendidikan awalnya dalam bidang filsafat di Valencia. Pada usia 17 tahun, Ferreri diterima dalam Ordo Dominikan dan dikirim ke Barcelona, Spanyol pada tahun berikutnya. Setelah beberapa lama ia mengajar filsafat di Lerdia, Spanyol, ia kembali ke Barcelona pada tahun 1373. Setelah lama belajar di Toulouse, Prancis, kepribadian dan cara hidup Ferreri menarik hati Kardinal Pedro de Luna yang kemudian menjadi Paus Benediktus ke-13 pada tahun 1394 sampai 1423 di Avignon. Ketika terjadi skisma besar di kalangan gereja barat. Pada tahun 1379, Luna mengangkat Ferreri sebagai pembantunya untuk menangani persoalan kepausan di Avignon. Ketika Kardinal Luna dipilih menjadi paus, Ferreri menjadi penasehat dan bapa pengakuan pribadi paus di Avignon. Ia menolak penunjukan atas dirinya menjadi seorang kardinal dan memimpin beberapa kantor gereja, karena ia lebih suka berkarya sebagai seorang misionaris di antara umat. Kira-kira pada tahun 1398 ia diserang demam yang membahayakan. Ketika itu ia mengalami penampakan Yesus bersama Santo Dominikus dan Fransiskus Assisi. Dalam penglihatan itu Yesus memerintahkan dia untuk mewartakan Injil di antara bangsa-bangsa. Setelah penampakan itu, Ferreri sendiri kembali dan bersiap diri melaksanakan perintah Yesus. Selama 20 tahun, Ferreri mengelilingi Spanyol, Italia, Jerman, dan Switzerland untuk mewartakan Injil bagi pertobatan orang-orang berdosa. Khotbahnya selalu dilaksanakan di luar gereja karena ruangan katedral tidak bisa menampung jumlah umat yang hadir. Ia berhasil membawa kembali orang-orang berdosa ke jalan yang benar di setiap negara yang dikunjunginya. Tuhan menganugerahkan kepadanya kemampuan berbahasa sehingga khotbahnya dapat dimengerti oleh para pendengarnya yang berbahasa lain, bahkan oleh para petani sederhana sekalipun.
Sekali peristiwa dalam khotbahnya ia meramalkan bahwa Bernardinus dari Siena, seorang hadirin yang turut mendengar khotbahnya ketika itu, kelak akan dihormati gereja sebagai seorang santo. Juga kepada Alfonso Borgia, Ferrari mengatakan bahwa ia akan menggelarkan santo kepada Ferrari ketika ia menjabat sebagai paus. Ramalan-ramalan ini kemudian terpenuhi setelah Ferrari meninggal. Proses penyelidikan terhadap Ferrari dilakukan. Setelah 873 mujizat diperiksa dan dinyatakan benar, maka panitia penyelidik menghentikan pekerjaannya. Mujizat terbesar ialah cara hidupnya yang keras, penuh dengan doa, mati raga dan tapa, tetapi tetap bersemangat dalam melaksanakan tugasnya sebagai pewarta. Vincentius Ferrari meninggal dunia di Vannes, Inggris pada tanggal 5 April 1419. Bagi kita yang hidup pada zaman modern ini, tentu teladan Santo Vincentius Ferrari yang mampu membuat 873 mujizat mungkin terasa sulit. Tetapi sesungguhnya Yesus sendiri telah menegaskan kepada kita bahwa kita bisa melakukan banyak mujizat melampaui Yesus. Dalam Injil Yohanes bab 14 ayat 12 Yesus bersabda, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa." Artinya 873 mujizat yang dilakukan oleh Santo Vincentius Ferrari bukanlah sesuatu yang mustahil dapat kita lakukan juga pada zaman sekarang ini. Santo Vincentius Ferrari, doakanlah kami. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.